Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dengan channel YouTube Keldok Petani Kopi Gayo. Oke, teman-teman, saya doakan semuanya untuk pengikut channel YouTube saya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, di sesi kali ini saya akan coba berbagi tip, yaitu untuk perawatan kopi Arabica yang baru ditanam. Jadi di sini saya lakukan penanamannya pada Arabica Gayo ini, yaitu jenis tim-tim dan Ateng Super. Jadi saya lakukan ini adalah untuk penyisipan daripada lahan yang belum terisi tanaman kopinya. Oke teman-teman, ini adalah jenis Ateng Super yang sudah berumur 3 bulan dan saya tanam di sekitar sela-sela kopi yang pada awalnya itu dalam kondisi mati, dan ini saya tanam ulang kembali. Jadi untuk cara pemupukannya saya gunakan di sini ada SS dan ZA Jerman. Jadi fungsi daripada pupuk ini untuk membantu dan merangsang pertumbuhan kopi supaya sehat dan cepat tumbuh dengan baik. Nah, ini saya taburkan di sekeliling pada tanaman kopi yang saya tanam ini. Jadi kita kasih sekitar kurang lebih 2 sendok ya. 2 sendok saja ya teman-teman. Usahakan kita tutupkan karena ini pada musim kemarau, supaya dia tidak menguap fungsi daripada pupuk ini. Itu sangat disarankan sekali ya teman-teman. Jadi kita usahakan tutup dengan tanah. Nah, jadi kalau datang hujan, dia akan diserap oleh tanaman kopi ini secara perlahan-lahan dan udah ada suplai makanannya. Jadi untuk kopi yang saya sisip ini ada sekitar kurang lebih, kemarin saya tanam itu ada 50 batang. Jadi kita akan keliling ya teman-teman nantinya untuk kita kasih pupuknya. Nah, ini kita taruh lagi ya. Ingat ya teman-teman, kalau untuk pemupukannya jangan dekat batang ya. Usahakan dia di ujung daun ya. Jadi misalnya ini ujung daun ada sekitar 1 jengkal. Jadi kita taruhkan di sekitar sekeliling tanah ini kurang lebih jaraknya 1 jengkal ya, atau di pucuk daun kopinya. Nah, ini kita pecahkan lagi tanah-tanahnya. Usahakan kita tutup ya. Jangan biarkan dia pupuk ini terbuka atau terpapar sinar matahari langsung, supaya dia tidak menguap nih zat yang terkandung di dalam pupuknya. Jadi pemupukannya ini saya lakukan itu dalam 1 bulan itu 2 kali ya. Jadi kalau udah di waktu 15 hari kita kasih pupuk kembali supaya pertumbuhannya lebih sempurna nanti dia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak karena ini masih
kecil tanamannya ya, dia belum butuh pupuk yang begitu banyak. Karena kita tutupkan ya teman-teman ya, usahakan ditutup. Nah, kembali. Nah, jadi ini sekarang udah keluar berapa cabang nih teman? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah perbedaannya teman. Kalau kita pupuk secara rutin, ini hasilnya, dia daunnya pun sangat segar dan berkilat. Itu menandakan bahwasanya kopi ini sudah tumbuh ya secara baik. Nah, ini ada lagi satu teman-teman ya, bibitnya nih kemarin terkena aliran air ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Jadi kemarin ini saya bongkar kembali, saya pindahkan karena ini adalah dulunya bekas kolam. Jadi banyak tergenang air. Nah, ini mudah-mudahan setelah kita gali, kita buat paret ini ya. Ya tujuannya itu supaya tidak tergenang air di sekitar tanaman kopi kita. Nah, jadi antara paret dengan lahan itu usahakan paretnya agak lebih dalam. Nah, ini contohnya teman-teman, paritnya. Nah, inilah sumber mata air ya. Jadi sebelumnya sudah saya gali. Nah, ini teman ya, ini salah satu tanaman kopi juga ya. Ini jenis tim-tim ini ya, atau di sini biasa kita sebut dengan Gayo 1. Nah, ini untuk kualitas kopinya, kalau sudah berumur 4 tahun, buahnya itu sangat luar biasa dan lebat. Nah, nanti akan saya tunjukkan di mana batang jenis kopi tim-tim yang buahnya sangat lebat. Oke, kita lanjutkan untuk pemupukannya. Nah, ini kita kasihkan di sekelilingnya. Oke, mudah-mudahan kopinya tumbuh dengan bagus ya. Nah, ini persiapan lubang ya yang mau saya tanam nantinya. Ini saya gedung dulu, saya lubangkan, saya biarkan kering dulu karena kemarin udah agak basah. Jadi kita buka untuk menghilangkan tingkat keasaman pada tanahnya. Jadi kita taruh pupuk komposnya ya teman-teman. Oke, kita bergeser lagi nih. Nah, ini pun udah tumbuh dengan sempurna nih teman-teman ya. Jadi batang kopi yang kita tanam kalau sehat itu nampak daunnya itu berkilat ya. Nah, ini adalah jenis tim-tim Kemala. Oh, di istilah Gayo itu ada tim-tim Kemala, yaitu masuk kategori di Arabica Gayo 1. Ini kita taburkan lagi pupuknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tetap acuannya itu usahakan jangan dekat dengan batangnya ya, karena kalau kita terlalu dekat ke batang, dia bisa membunuh kopi itu sendiri ya, karena panas ya pupuk ini. Jadi usahakan kita jauhkan dari batang. Itu setelah itu kita tutup kembali supaya tidak menguap ya pupuknya tadi. Oke, kita geser lagi teman-teman. Nah, ini satu lagi. Nah, ini ateng pucuk merah nih. Nah, ini tandanya ateng pucuk merah itu yaitu pucuknya itu merah. Dan ini biasanya hasilnya pun sangat luar biasa juga nih teman-teman. Nah, ini pemainnya ada ulat ya, kita buangkan saja teman-teman ya. Nah, kita ratakan dulu. Oke, jadi kalau berkebun ini ya teman-teman, kita harus sabar
untuk merawat batang kopinya ya. Memang kalau perjuangan yang paling berat di dalam menanam budidaya Arabica kopi Gayo ini itu adalah tahap awal ya, dari penanaman sampai perawatannya. Itu membutuhkan waktu sampai jadi kopinya tumbuh dengan baik. Itu sampai memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kalau udah lewat daripada 1,5 tahun berjalan, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Dalam artian kopi sudah mulai berbuah ya, keluar bunga. Nah, ini udah sehat juga nih teman-teman ya. Ini kita pupuk kembali seperti biasanya. Oke, misalkan kita tutupkan ya lagi kawan-kawan ya. Ada sekitar berapa batang nih teman-teman? Saya lebih nih dari 50 batang. Oke, kita tabur lagi. Jadi sebaiknya kalau untuk pemupukan itu, kalau tanaman masih muda seperti ini, kalau pupuk yang biasa dipakai yang paling bagus memang adalah SS ya, SS pertumbuhan namanya. Jadi kita campurkan ZA-nya sedikit ya. Nah, nanti bisa menghasilkan kopi yang tumbuh dengan sehat. Ini satu lagi ya teman-teman, kita kasih pupuknya juga. Oke. Seperti biasa kita tutup juga supaya tidak menguap atau hanyut terkena air nanti waktu di musim hujan. Di saat ini musim memang sedang kemarau ya. Sudah sekitar hampir 2 minggu nih teman-teman, curah hujannya udah berkurang. Jadi mesti kita pupuk juga. Tapi dengan cara itu tadi ya teman-teman, kita pupuk. Nah, ini ada rumput-rumput pun kita cabutkan aja teman-teman ya. Bisa kita tutupkan di atasnya. Nah. Oke. Nah, ini dia. Ya teman-teman, ini kita berjalan lagi untuk menyusuri di mana kopi yang kita sisip kemarin ya teman-teman. Jadi bisa kita manfaatkan ya. Kalau seandainya ada lahan yang bisa kita manfaatkan dan kita tanami, kenapa tidak ya? Karena lahan yang saya miliki ini tidak begitu luas, hanya sekitar setengah hektar. Nah, jadi ini ada sela-selanya nih ya teman-teman. Jaraknya mungkin dari batang kopi ini sampai dengan batas kebun tetangga saya itu masih ada jarak kurang lebih sekitar 1,80 meter lagi. Nah, daripada kita tidak manfaatkan kosong, masih bisa kita tanami kopi ya, supaya bisa bertambah hasil kopinya. Nah, ini di sini ada tumbuh rumput. Nah, di sekitar kopi ini harus kita cabut juga ya teman-teman. Jangan sampai ada rumput di sekeliling tanaman kopi yang sedang kita rawat ini. Nah, ini ya teman-teman, ciri batang kopi yang sehat ya. Kalau kita lakukan perawatan secara rutin dan tertib, di 15 hari sekali akan seperti ini hasilnya teman-teman.
kopi tumbuh dengan sehat. Nah, ya gini ya teman-teman, kita taburkan pupuknya. Nah, kita tutup kembali ya. Jadi hasil daripada rumput yang kita cabut itu bisa kita untuk menutup pupuknya ya, supaya tidak hanyut nanti di waktu hujan. Nah, oke ya. Nah, kita berjalan lagi. Yang penting pada intinya kita berkebun itu harus sabar dan rajin untuk merawat batang kopinya. Mudah-mudahan dengan ketekunan dan kegigihan kita ini, batang kopi kita akan tumbuh dengan sehat dan usaha kita mudah-mudahan berhasil. Nah, saya tutupkan kembali nih pupuknya. Oke, kita berjalan lagi. Nah ini teman-teman, kopinya sudah tumbuh dengan sehat nih ya teman-teman. Wow, yang ini agak lain nih pertumbuhannya teman-teman. Ini adalah kopi yang dikasih kemarin dari kawan saya sesama petani, yang katanya ini adalah kopi dari Brasil katanya. Ya memang ini agak lain nih daunnya. Daunnya tidak begitu lebar, dan untuk pucuknya mirip seperti ateng pucuk merah nih. Tapi nampaknya ini bukan jenis ateng nih teman-teman, atau gayo 2. Ini masuk di gayo 1. Nah, ini kita hitung cabangnya teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah ada tandanya nih teman ya, keluar cabang lagi. Ini sangat sehat sekali nih teman-teman batangnya. Oke, kita taburkan kembali ya. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau di musim kemarau ataupun musim hujan, sebaiknya pemupukannya itu jangan dibiarkan terbuka untuk pupuk yang kita taburkan ini. Usahakan kita tutup, jangan sampai ditaburkan atau diserak begitu saja. Nah ini kan sudah tidak terlihat lagi pupuk yang kita tabur tadi ya. Itu tadi dah teman, tujuannya supaya dia tidak hanyut atau menguap unsur-unsur yang ada pada pupuknya tadi. Nah ini kita bersihkan juga nih cabang-cabangnya ya, dan entah mana tahu ada ulat atau semut bisa kita. Nah, oke nih teman-teman ya, ini sangat luar biasa nih menurut saya teman-teman, sangat sehat tumbuhnya. Padahal kopi yang saya tanam ini adalah di tanah yang dulunya sangat tandus ya, karena ini perkebunannya ini dekat pinus ya. Nah ini bisa Anda lihat nih semuanya nih, di atas ini ada tanaman pinus ya. Ini sepertinya kurang ideal kalau untuk ditanami kopi, cuman tetap saya bertekad pasti bisa. Dan ini alhamdulillah teman-teman, kopinya sudah berumur kurang lebih 4 tahun. Hasilnya sudah ya saya rasakan keluar sekitar di panen kemarin hampir 100 kali lebih. Nah, itu baru berjalan sekitar memasuki 4 tahun berjalan. Nah ini teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh dan yakin kita rawat,
batang kopi yang ada di kebun kita ini pasti membuahkan hasil yang cukup lumayan. Jadi target saya untuk 5 tahun ke atas harus keluar 500 kaleng. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan tes untuk pemupukan pada tanaman kopi yang baru ditanam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.